Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Zahira dengan NIM 25071501026. Saya dari kelompok 5. Pada presentasi kali ini, saya akan mengupas tuntas bagaimana perkembangan teknologi telah melahirkan tantangan perundungan cyber yang kompleks serta potensi solusi yang bisa kita kembangkan. Dalam hal ini, saya beserta rekan kelompok saya yang lain mengangkat tema yaitu cyberbullying di era digital, tantangan dan peluang untuk peningkatan dan pencegahan. Perkembangan teknologi komunikasi sudah yang sangat pesat membawa kita ke dunia yang sangat mudah untuk saling berkoneksi dengan orang lain satu sama lain tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Namun, di sisi lain juga tentu saja memiliki sisi gelap yang biasa kita sebut dengan cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku perundungan yang dilakukan melalui media digital pada sekelompok tertentu, yaitu seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Yang membedakan antara perilaku cyberbullying dengan perundungan konvensional adalah karakteristik utamanya, yaitu di mana pelaku dari cyberbullying tersebut terkadang bersifat anonim atau tidak diketahui identitasnya. Hal ini diakibatkan karena seseorang biasanya menggunakan akun fake atau akun palsu untuk melakukan perundungan pada sekelompok orang atau pada individu tertentu yang mengakibatkan pelaku tersebut bisa secara bebas dan merasa aman untuk melanjutkan perilaku-perilakunya tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua adalah jejak digital yang permanen. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi juga sudah bisa, misalnya kita bisa melihat berita itu bisa saja orang lain selain korban atau selain dari pelaku tersebut menyimpan data-data dokumentasi saat terjadinya kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang paling mengkhawatirkan itu audiensnya yang tak terbatas, di mana seluruh orang yang tentu saja menggunakan media digital pasti akan bisa melihat keadaan atau tindakan perundungan digital tersebut. Hal ini tentu saja membuat korban merasa tidak bisa lari dari serangan cyberbullying. Hasil temuan kelompok kami menemukan bahwa di Indonesia, agresi verbal atau agresi yang dilakukan secara kata-kata seringkali dianggap biasa saja, bahkan bisa sampai dianggap menjadi humor oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Inilah yang menjadi tolak awal terjadinya perilaku perundungan cyber tersebut. Ini juga tentu saja menjadi titik kritis kita yang harus dibahas secara mendalam. Kajian kami dilakukan menggunakan pendekatan naratif review atau sebuah metode kualitatif deskriptif untuk mensintesis temuan-temuan yang empiris dari berbagai sumber. Kami membatasi sumber dalam penyusunan makalah kami, yaitu pada artikel jurnal yang memiliki reputasi tinggi seperti dari Google Scholar, Science Direct, dan Sinta, yang dipublikasikan dalam konteks atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana hal itu dari 2015 hingga 2025. Fokus seleksi kami adalah pada studi yang relevan dengan konteks Indonesia yang mencakup aspek psikologis, hukum, dan teknologi untuk menghasilkan pemahaman yang holistik. Dari sintesis yang kami temukan, kami kemudian mengelompokkan menjadi 5 tema utama besar, yaitu yang pertama dampak psikologis, faktor individu dan sosial, tantangan regulasi hukum, literasi digital, dan yang terakhir adalah peran AI dalam pencegahan atau peminimalisasian perilaku cyberbullying. Tentu saja kita akan membahas poin-poin ini secara mendalam. Yang pertama, yaitu yang akan saya bahas adalah dampak psikologis. Dampak psikologis yang dialami oleh korban dari perilaku cyberbullying seringkali memiliki efek yang lebih parah daripada korban yang merasakan perundungan konvensional. Hal ini karenakan sifat dari perundungan cyberbullying tersebut yaitu 24/7, di mana itu bisa saja dilakukan dimanapun dan dalam waktu kapanpun, sehingga korban merasa tidak memiliki tempat aman untuk menghindari perilaku tersebut.
Dampak utamanya mencakup internalisasi, yaitu penurunan harga diri dan masalah emosional seperti kecemasan, stres berat, dan depresi. Bahkan yang paling kritis juga, seseorang atau seorang korban dari perilaku perundungan yang dilakukan di media digital, itu bisa membuat resiko individu menarik dirinya dari lingkungan sosialnya, bahkan bisa memiliki ide untuk melakukan bunuh diri. Penting juga untuk kita pahami mengapa sih seseorang itu bisa menjadi pelaku atau bisa terlibat dalam perilaku tindakan perundungan cyberbullying tersebut. Hal ini bisa ditunjukkan dengan faktor utama yang biasanya terjadi adalah, yang pertama, individu dengan emosi yang rendah dan impulsif. Yang kedua adalah rasa minimnya empati pada orang lain. Hal ini, atau individu dengan empati yang minim, cenderung akan menjadi pelaku dari tindakan cyberbullying karena kesulitan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, di mana hal ini ia kesulitan atau ia tidak bisa merasa bagaimana perasaan seseorang jika menjadi korban dari cyberbullying. Hal ini juga membuat ia akan terus-terusan mengulangi perilaku perundungan tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kami menemukan bahwa adanya hubungan korelasi yang kuat antara faktor lingkungan dengan tindakan agresi yang dilakukan secara digital. Secara hukum kita mendapati tantangan yang serius, di mana UU ITE saat ini itu lebih fokus pada penanganan pencemaran nama baik dan belum spesifik dalam menindaklanjuti korban atau dampak psikologis yang dialami korban dari cyberbullying tersebut, seperti rasa trauma. Dalam praktiknya seringkali terjadi kesulitan pembuktian karena pelaku menggunakan akun anonim, dan proses forensik di tingkat aparat penegak hukum masih lambat, menyebabkan banyak kasus dari perundungan media digital ini berhenti di tengah jalan. Seperti yang ditegaskan dalam kutipan ini, akar masalahnya seringkali itu muncul karena kesenjangan literasi digital. Banyak pengguna tidak memahami bahwa kebebasan berpendapat itu akan berhenti pada saat kita melanggar etika atau hak asasi manusia lain dan menyebabkan kekerasan secara verbal. Mungkin bagi sebagian orang kekerasan verbal itu terlihat biasa saja. Namun hal ini sepertinya memiliki efek atau dampak yang lebih buruk dibandingkan perilaku yang dilakukan secara fisik. Ini juga adalah merupakan panggilan kritis bagi kita, di mana kita itu seharusnya juga berhenti untuk menormalisasi perilaku agresi verbal uh, dalam ruang lingkup media digital, jika hal ini atau jika perkataan kita akan menimbulkan rasa trauma pada objek yang kita tuju. Hal ini tentu saja akan meminimalisir terjadinya perilaku perundungan. Cyberbullying itu terus terus berkembang dan berevolusi. Kini ancamannya itu bisa datang dalam bentuk apapun atau dalam bentuk simbolik. Seringkali muncul dalam bentuk simbolik seperti meme, stiker, atau gambar yang sulit dideteksi oleh AI tradisional, di mana hal ini bisa saja pelaku tindakan tersebut bisa berlindung di balik kata, "Itu kan hanya stiker, itu kan hanya meme, saya tidak mencantumkan objek tertentu." Namun ini tetap memiliki dampak yang besar. Namun disinilah letak peluangnya. Kita tentu saja bisa memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan, khususnya NLP dan computer vision, untuk mendeteksi ujaran kebencian secara kontekstual, bahkan memprediksi resiko psikologis pengguna secara dini sebelum terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang berdampak langsung pada korban cyberbullying. Tentu saja visualisasi ini menegaskan kembali temuan kami, yaitu di mana tingkat stres psikologis dan
depresi berada pada level yang sangat tinggi. Dan yang paling harus kita garis bawahi tentu saja resiko ide bunuh diri yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Bahkan bisa mencapai angka yang kritis. Ini bukan lagi sekadar isu sosial namun ini juga sudah menjadi krisis kesehatan mental yang seringkali diabaikan oleh oknum-oknum tertentu. Dari kasus-kasus atau pembahasan sebelumnya yang sudah saya paparkan, kami atau kelompok saya menyimpulkan dan merekomendasikan 3 langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perilaku agresi yang dilakukan secara media digital, yaitu yang pertama di sektor pendidikan. Kita harus mengintegrasikan empati dan etika cyber ke dalam kurikulum literasi digital untuk dipahami secara mendalam. Kedua, sektor hukum dan kebijakan. Diperlukan kebijakan yang lebih spesifik mengenai cyberbullying dan dukungan teknologi forensik yang lebih mampu untuk mendeteksi tanda-tanda simbolik dari pelaku perundungan cyberbullying tersebut untuk membantu aparat dalam menangani kasus-kasus cyberbullying hingga tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi atau sinergi antara semua pihak, termasuk psikolog, pendidik, ahli hukum, dan pengembang teknologi. Ini adalah kunci untuk meningkatkan ekosistem digital yang benar-benar bisa aman dirasa untuk generasi-generasi yang akan datang. Demikian presentasi atau paparan singkat dari hasil karya tulis kami yang sudah kami susun beberapa pekan bahkan beberapa bulan terakhir. Kami berharap kajian ini atau studi kami dapat memberikan kontribusi nyata kepada semua pihak dalam uh, upaya untuk pencegahan cyberbullying di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kurangnya. Saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.